namanya aja anak muda. Walaupun hujan begitu lebat tidak terasa dingin, rasa semangatnya berkobar-kobar. Setelah ia berjalan menuju ke arah bandar, jalannya lengkak-lengkok dan naik turun. Kemudian tidak lama kemudian ia menjumpai satu truk yang mengangkut ayam-ayam ternak. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendengarkan cerita-cerita kami di channel Horor Malam Jumat. Bagi saya yang budiman yang senantiasa mendengarkan video-video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda supaya bisa mendengarkan cerita-cerita kami. Kali ini ada kisah seorang pemuda siswa masih duduk di bangku kelas 3 SMA, asal dari desa Potolambat. Semasa ia belajar di sekolahan, menaruh hati dengan seorang wanita cantik jelita dari desa Pecalungan, kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Pada bulan Januari, sekolah baru saja mengadakan tes, sehingga banyak siswa yang sementara libur. Sewaktu liburan sekolah, si Mas Manarul memutuskan ingin main ke tempat sang cewek pujaan hati yang berasal dari desa Pecalungan. Ia setiap malam selalu terbayang-bayang wajah sang kekasih. Tidur tak enak, makan pun juga tidak enak, karena cinta semakin membara. Si Mas Manarul memutuskan pergi ke tempat si cewek berada. Jarak rumah menuju ke rumah sang pujaan hati lumayan jauh, sekitar 3 jam perjalanan bila ditempuh memakai kendaraan. Itu pun melalui jalan yang agak terjal naik turun, dikarenakan tempatnya di daerah pegunungan. Walaupun agak susah jalannya, namun tak memutuskan rasa semangat ingin berjumpa sang pujaan hati, si Manarul. Sekitar jam 2 siang, mulailah ia melangkahkan kaki bertemankan dengan motor yang biasa ia naiki.
penuh dengan rasa semangat menuju ke tempat sang pujana. Sekitar jam 3:30 Mas Manarul sampai ke rumah sang pujanati yang berada di Kabupaten Batang, Desa Pecalungan. Saking asiknya ia berjumpa sang kekasih, berbincang-bincang penuh dengan rasa semangat. Waktu terasa begitu cepat. Melihat waktu kok udah agak malam. Ia bertanya sama sang kekasih, "Dok, kalau pulang lewat jalan arah ke bandar itu rawan ndak, Dok?" "Ndak, Mas, aman. Karena di situ sekarang udah rame. Udah banyak yang berlalu lalang lewat jalan situ. Insya Allah aman, ndak apa-apa." Nah, ketika ia mau memutuskan pulang, hujan mulai muncul rintik-rintik. Si Mas Manarul agak bimbang mau lewat jalur yang naik turun yang menuju ke arah bandar Kabupaten Batang. Kemudian ia memutuskan duduk sejenak melihat keadaan hujan. Semakin lama semakin hujan, semakin lebat. Angin pun tanpa henti berdatangan. Kemudian sang ayah dari sang pujanati ngomong, "Mas Manarul mau pulang, nanti dulu nunggu hujan reda." Terus sang kekasih juga ikut berkata, "Iya Mas Manarul, nanti jangan tergesa-gesa, menanti hujan reda ya Dek." Ya, sang ayah bercerita, biasanya kalau agak malam, sekarang udah agak sepi. Sang kekasih pun menyaut, "Masa sih Pak? Kan biasanya kalau malam itu ada mobil yang ngangkut ayam dari arah tersono. Sekarang udah ndak boleh karena jalannya agak terjam. Itu loh Pak, yang ada peternakan ayam terbesar di tersono itu kan biasanya lewat jalur sini toh Pak. Sekarang ndak boleh." "Oh, ndak boleh." "Iya." "Oh, ya udah Mas Manarul, jangan tergesa-gesa Mas Manarul." Namun Mas Manarul ini merasa agak risih dikarenakan ia apel kemalaman. Takutnya kalau nanti didatangi pemuda-pemuda desa dan didatangi Pak RT, ia ngomong, "Pak, kalau nanti saya kemalaman gimana Pak? Kalau pemuda sini datang ke sini dikira saya ngapain? Wah, saya malu Pak nanti kalau seumpama di sidang." "Ya udah enggak apa-apa, kalau mau pulang ini hujannya udah agak reda. Hati-hati ya Mas Manarul. Ya, jangan lupa bawa jas hujan enggak Mas Manarul?" kata sang ayah. "Bawa Pak." "Ya udah enggak apa-apa, dipakai. Jangan ngebut ya Mas Manarul." "Iya Pak." Sang pujanati pun memandang penuh dengan rasa kasihan karena melihat sang kekasih mau pulang. Kemudian berpamitan, "Ya Pak, saya mau pulang ya Pak."
doakan semoga selamat sampai tujuan ya Mas Manarul, hati-hati ya. Sang kekasih pun ikut menyaut, ya Mas Manarul, hati-hati, doaku selalu menyertaimu, kata sang kekasih. Kata-kata tersebut menancap dalam hati sanubari Mas Manarul, memumpah rasa semangat. Kemudian Mas Manarul menancapkan gas motor, berjalan sambil berdoa. Setelah ia berjalan sekitar 500 meter, hujan begitu turun agak lebat. Petir pun menyambar begitu banyak. Jedar, jeder. Mas Manarul tak pantang semangat menuju arah pulang. Namanya aja anak muda, walaupun hujan begitu lebat tidak terasa dingin, rasa semangatnya berkobar-kobar. Setelah ia berjalan menuju ke arah bandar, jalannya lengkak-lengkok dan naik turun. Kemudian tidak lama kemudian ia menjumpai satu truk yang mengangkut ayam-ayam ternak. Melaju begitu cepat. Mas Manarul merasa bangga karena ada temannya, walaupun itu berupa truk yang mengangkut ayam ternak. Ia berjalan di belakang truk sambil nengok-nengok keadaan. Hujan pun tidak reda, bahkan semakin besar hujan mengguyur tubuh Mas Manarul. Namun ia tetap tak putus asa, semakin menancap gas, semakin menantap gas. Tanpa disadari, truk yang ada di depan ketika berjalan menaik, pas di tengah-tengah tanjakan, mobil tersebut entah tahu kemana arahnya, berhenti tanpa disangka-sangka. Saking begitu berat beban yang dibawa oleh truk tersebut, mobil ini tidak mampu naik ke atas, sehingga semua hewan ternak yang diangkut berjatuhan. Bahkan ada yang ayam-ayamnya itu meninggal, darah mengalir tanpa henti bersama air hujan. Mas Manarul berhenti sejenak sambil merasa kasihan sang supir yang kewalahan tak mampu menancap gas mobil. Sang kenek pun turun, berusaha mendorong mobil truk tersebut supaya mampu naik ke atas. Motor Mas Manarul diparkir di bahu jalan. Kemudian ia turun dari motor, berusaha membantu mobil truk yang tak mampu nanjak. Setelah ia mendorong, berusaha begitu keras bersama sang kenek, namun usaha mereka tak membuahkan hasil yang baik. Sang kenek berkata, berhenti dulu, saya ambil batu untuk menyangga ban belakang. Oh ya. Kemudian tidak lama kemudian, sekitar 3 menit, anginnya begitu kencang dan petir menyambar-nyambar begitu besar, sehingga mereka, Pak Kenek, Mas Manarul, dan supirnya merasa takut dan menggigil kedinginan.
Tanpa terasa ketika Mas Manarul menengok ke belakang, tepat di bagian belakang melihat sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Giginya penuh dengan taring, rambutnya teroreh panjang, tingginya tak terkira, bahkan kuku-kuku yang ada di tangan memanjang sekitar ada 3 meter. Sangat menakutkan. Ketika terkena cahaya petir, nampak sangat jelas matanya menyala merah sambil tertawa terbahak-bahak. Sang Manarul, ia terkejut dan ketakutan. Tubuhnya menggigil terasa hangat. Rasa takut begitu menyelimuti pada benak pikir Mas Manarul. Namun Mas Manarul tak berkata-kata, tak mau cerita dengan sang kenek yang masih menarik nafas kembang-kembis. Ia lalu mengambil motor, menancap motor semampu mungkin, berjalan sambil berdoa tanpa henti. Bayangan-bayangan makhluk tersebut menyelimuti dalam pikiran Mas Manarul. Saking takutnya Mas Manarul, nafas sulit untuk diatur. Denyut jantung berdetuk begitu kencang. Mas Manarul berusaha menenangkan diri sambil menancap gas. Hujan sedikit demi sedikit berangsur reda. Kemudian setelah sampai di area perkampungan, ia berhenti sejenak untuk mengatur nafas supaya tenang pikirannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju arah pulang. Alhamdulillah, ketika ia sampai di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, ternyata di situ tanahnya kering tanpa terguyur hujan. Ia pun agak kagum. Loh, ternyata hujan begitu lebat kok hanya di sana saja ya. Di sini kering. Alhamdulillah. Tadi di sana saya tidak dimakan makhluk yang begitu aneh dan menakutkan. Dalam hati kecilnya ia berkata-kata. Kemudian ia menancap gas menuju arah pulang. Sekitar setengah jam sampailah di depan rumah. Ia merasa lega dan tenang, memarkir motor ke dalam rumah, lalu ia duduk sambil mengambil air putih hangat untuk menghilangkan rasa takut dan menghilangkan rasa dingin. Gak lama kemudian rasa takut sudah berangsur-angsur hilang dan sudah merasa tenang. Ia pun diberi keselamatan perjalanan dari Pecalungan sampai ke Desa Botolambat. Sekitar 4 menit kemudian sang pujaan hati menelpon sang Mas Manarul. Gimana Mas? Aman ya Mas? Alhamdulillah Dek, aman, tidak ada apa-apa. Ini aku baru saja sampai rumah. Alhamdulillah tidak apa-apa. Tadi hujannya besar sampai di mana Mas? Itu sewaktu di Kecamatan Bandar. Ternyata di sana kering, tidak terkena hujan. Yang hujan hanya di daerah kamu saja Dek. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
Saya khawatir banget loh Mas, mencemaskan keadaan kamu. Makasih ya Dek udah cemas kepadaku. Ya sama-sama Mas. Udah ya Dek, aku mau ambil selimut, dingin banget nih Dek. Mungkin kalau kamu yang nyelimutin tambah anget. Sambil tertawa. Ya Mas. Udah. Nah, kemudian ya duduk. Cukup sekian cerita ini merupakan cerita nyata yang dialami Mas Manarul. Semoga kita semua diberi keselamatan, diberi ketabahan, semuanya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.